Halo kakak-kakak semua, salam pramuka. Selamat datang di paparan kita kali ini. Kita bakal bedah tuntas sebuah gagasan super besar soal masa depan kegiatan kepramukaan di Indonesia. Salam Pramuka. Betul banget Dinda. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah lompatan besar, sebuah paradigma baru yang luar biasa, yang bakal dibawa di Karang Pamitran Nasional atau KPN tahun 2028 nanti di Provinsi Lampung. Pastinya ini bukan sekedar ngomongin perkemahan nasional biasa ya kak. Kita lagi ngomongin transformasi pendidikan yang nyata, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Yuk, langsung kita mulai. Nah, biar kakak-kakak kebayang seberapa masifnya ekosistem ini, kita bakal kupas lewat 5 poin utama nih. Mulai dari visi barunya, sistem hibrida 2 zona yang unik banget, aksi nyatanya di desa, konsep laboratorium pendidikan holistik, sampai pastinya dampak luas dari ekosistem kolaborasi ini. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, soal visinya. Kenapa sih KPN 2028 ini butuh paradigma baru? Gini, KPN 2028 ini kan sebenarnya amanat dari Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2023 ya. Tapi Kuarda Lampung mikir, masa sih cuma dibikin gitu-gitu aja? Makanya mereka ambil langkah berani buat bawa paradigma yang bener-bener baru. Bener banget. Kalau dulu fokusnya itu cuma sekedar output, ya pokoknya acara kemas selesai, tenda dibongkar terus pulang. Nah sekarang kita geser fokusnya ke outcome dan impact. KPN 2028 ini secara cerdas dirancang buat jadi sebuah intervensi strategis untuk pembangunan nasional. Transformasinya total banget loh. Dari yang tadinya perkemahan standar, disulap jadi laboratorium pendidikan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Keren banget kan? Betul! Jadi ajang yang awalnya dibuat buat memperkuat persaudaraan para pembina pramuka, sekarang levelnya dinaikin. Acara ini jadi instrumen ampuh buat membangun karakter yang kuat, menggerakkan kehidupan sosial warga, sampai mendongkrak ekonomi masyarakat daerah. Lanjut ke poin kedua nih. Gimana caranya visi sebesar itu bisa jalan? Jawabannya ada di inovasi strukturnya, yaitu sistem hibrida 2 zona. Untuk mengeksekusi visi raksasa tadi, KPN 2028 pakai pendekatan yang disebut sistem hibrida atau blended system. Sistem ini intinya ngegabungin 2 zona utama. Manajemen acaranya itu tetap terpusat dan pastinya terkendali banget di zona inti. Tapi di saat yang sama, dampak kegiatannya itu langsung nyebar secara organik ke masyarakat di zona satelit. Jadi bayangin aja, secara nasional acaranya rapi jali, tapi manfaat sosialnya benar-benar mengakar dan membumi ke desa-desa. Nah, zona intinya ini ada di Kota Baru. Kakak-kakak jangan bayangin ini cuma lapangan kosong buat nancepin tenda ya. Kawasan ini sengaja dirancang buat jadi legacy atau warisan infrastruktur. Di sana ada pusat pramuka nasional, tempat perkemahan kepemimpinan, pusat komando yang canggih, sampai ke area edukasi lingkungan dan expo UMKM. Terus zona satelitnya di mana? Disinilah nadinya berdetak. Ada desa Purwotani yang bakal jadi pusat UMKM dan teknologi tepat guna. Terus ada desa Sindangan Nom yang difokuskan buat ketahanan pangan. Di desa-desa inilah pesertanya benar-benar membaur dan hidup bareng masyarakat. Tentu aja, buat ngatur ribuan peserta butuh logistik yang super efisien dong. Makanya pemilihan kota baru di Lampung Selatan ini strategis banget. Bener-bener titik emas. Posisinya itu deket banget sama gerbang tol ITERA, Bandara Raden Inten II, stasiun kereta api, dan pelabuhan Bakauheni. Secara akses, lokasi ini tuh ibarat simpul utamanya Pulau Sumatera. Jadi mau mobilitas semasif apapun, ekosistemnya dipastikan bakal berjalan lancar jaya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga nih. Ini sisi yang paling membumi, yaitu gimana bentuk aksi nyatanya di desa. Di sini semuanya jadi sangat praktis dan seru banget. Program andalannya itu konsep satu kelompok sama dengan satu proyek. Konsep ini secara harfiah benar-benar ngubah KPN 2028 jadi semacam social impact camp raksasa. Para pembina pramuka ke sana bukan cuma buat duduk-duduk atau jadi pengamat, tapi mereka langsung diterjunkan buat ngasih kontribusi nyata. Langkah-langkahnya juga sistematis kok. Pertama, mereka bareng warga mengidentifikasi masalah nyata yang ada di desa itu. Kedua, mereka susun deh solusi praktisnya. Dan ketiga, langsung eksekusi bikin aksi nyatanya. Kakak-kakak harus ingat, ini bukan simulasi atau role play ya. Ini adalah intervensi sungguhan di tengah masyarakat yang hasilnya bakal langsung dirasain manfaatnya saat itu juga semua warga setempat. Terus dari sisi pendidikan, gimana nih filosofinya? Kita bahas di bagian keempat tentang laboratorium pendidikan holistik. Seperti yang kita bahas di awal, KPN 2028 ini memposisikan dirinya jadi laboratorium pendidikan tingkat nasional. Metodologi yang dipakai itu tajam dan kekinian banget. Mereka mengimplementasikan deep learning,
project-based learning, dan experiential learning. Lewat pendekatan canggih ini, kita pengen mastiin kalau para pembina pramuka nggak cuma sekedar nyata teori aja, tapi mereka dapat skill ngajar praktis yang relate banget sama tantangan anak zaman now. Kalau ditanya hasil akhirnya buat apa, KPN ini menargetkan pengembangan kecerdasan manusia secara seutuhnya. Ada 5 pilar utama yang terus diasah. Yaitu kecerdasan spiritual, Emosional, sosial, intelektual, dan pastinya fisik. Inilah sejatinya kekuatan pendidikan kepramukaan kita, menciptakan keseimbangan dalam mendidik manusia secara utuh. Nah, setelah kita lihat struktur kerjanya yang luar biasa rapi dan filosofi pendidikannya yang dalam banget, pasti muncul satu pertanyaan nih di benak kita. Terus apa? Apa sih dampak konkretnya buat masyarakat dan daerah itu sendiri? Ini bawa kita ke poin kelima sekaligus yang paling vital. Dampak luas dari ekosistem kolaborasi ini. Dampaknya ini benar-benar berlapis loh kakak-kakak. Dari bidang pendidikan aja, ini bakal jadi percontohan model pembelajaran kontekstual secara nasional. Betul. Terus di ranah sosial, program-program yang dijalankan tadi terbukti memperkuat ikatan dan kemandirian desa. Untuk ekonomi, wah secara langsung ini menggenjot perputaran roda UMKM dan koperasi lokal. Dan jangan lupakan lingkungan. KPN konsisten nerapin konsep Green Camp yang sustainable. Jadi bayangin aja, manfaatnya itu tumpah ruah jauh melewati batas area perkemahan. Tapi, wujud nyata yang semasif ini nggak bakal bisa jalan sendirian kan? Kuncinya ternyata ada pada kearifan lokal kebanggaan masyarakat Lampung, yaitu Sakai Sambayan. Tepat sekali. Sakai Sambayan ini bisa dibilang model gotong royong berskala raksasa. Nggak ada ceritanya kerja sendiri-sendiri. Mulai dari pemerintah, kuartir nasional, Kuarda Lampung, pihak swasta, akademisi, sampai masyarakat umum, semuanya mensinkronkan diri, melebur dalam satu ekosistem kolaborasi yang solid. Akhirnya, kita sampai di kesimpulan utama dari semua obrolan kita hari ini. Dari kegiatan menjadi gerakan pembangunan. Sebuah kalimat yang maknanya dalam banget ya. KPN 2028 udah bukan cuma sekedar acara rutin di kalender, tapi ini sebuah titik tolak yang bakal ninggalin warisan nyata. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua. Kalau sebuah acara perkemahan aja bisa disulap jadi mesin penggerak sosial ekonomi sekuat ini, kira-kira inovasi apa lagi ya yang bisa kita ciptakan lewat kolaborasi dan cara pandang yang tepat? Pastinya bikin kita semua makin semangat ya. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah menyimak paparan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam pramuka!